anaknya. Bercermin mukanya mungkin enggak, karena kan dia pasti ada muka bapaknya juga, ada darah bapaknya. Yang jelas ada beberapa hal yang memang sama dengan saya, sikap, mungkin perilaku, karena kan saya mentornya, jadi adalah sama, ada bedanya juga ada. Kalau saya gercep, anak saya rada-rada nggak gercep, nggak gaspol lah kalau dia. Tapi tuh gaya berpakaian dan hijab juga Beda, beda banget, super. Kalau saya masih agak feminin, kalau dia super maskulin, kecenderungannya tomboy. tapi melihat anak udah makin dewasa gimana sih? Seneng pasti, lebih menilai bahwa saya sudah tua, itu sudah pasti. Dia punya kehidupan sendiri, segera insya Allah pasti dia punya kehidupan sendiri, punya rumah tangga sendiri, punya cita-cita sendiri yang mungkin tidak selalu ada saya setiap hari di sampingnya. Tapi Mau diarahkan ke dunia hiburan atau Enggak, dia terserah punya dunia sendiri. mulai kenalin cowok nggak sih Teh? Enggak, enggak ada. apakah dimulai nama mamanya? Boleh, saya bebas-bebas aja, tapi memang mungkin belum ada. Sahabat banyak, laki perempuan banyak, yang sering ke rumah juga banyak, tapi yang spesial kayaknya dia belum memperkenalkan. Tapi Teh ada kriteria pasangan untuk anak nggak? Sholat, cukup sholat, ingat tuh, ingat Allah, yang lebih mendekatkan dirinya dan dirinya nashwa dengan Allah, itu yang menjadi kriteria utama. Tapi kalau misalnya ntar anak udah cara dikenalin gitu ya, nikah siap nggak? Nggak apa-apa, harus siap tuh, kan dia punya jalan hidup sendiri. Dulu juga saya begitu dengan orang tua saya, ya saya juga harus siap untuk, tapi udah biasa mandiri kali Bunda mah ya. Karena sekarang juga dia kuliah, dia di Bogor tinggal, saya di Jakarta, jadi kalau weekend aja kita ketemu, jadi weekend itu waktu kita bersama untuk menghabiskan. Nggak juga ya, nggak setiap weekend kita ketemu ya, dia kadang-kadang sibuk. Kita tuh gini, bukan menyempatkan dengan make a time itu beda ya, jadi kita selalu membuat waktu bersama, karena itu adalah komitmen. Jadi karena kita punya perasaan, punya rasa saling cinta, saling sayang, ya kita harus membuat waktu bersama untuk bertemu bersama, karena itu kan apa ya, memupuk relasi saya sebagai orang tua. Tidak hanya sekedar kan omongan ibu mah udah pasti cinta tuh sama anaknya, anak udah pasti cinta sama orang tuanya. Ya enggak juga, kalau kita tidak memupuk diri, kedekatan diri kita, ya enggak akan terjadi itu, walaupun itu ikatan batin yang sudah Allah berikan antara ibu dan anak. Ikatan sama anak sudah berapa? Curhat-curhat apapun itu. Dia selalu tahu apapun, semua hal dia tahu. Saya lagi capek kerja, saya lagi stres dengan disertasi saya. Dia tahu semua, karena ya dengan siapa lagi saya bercerita, tentu relasi hubungan manusianya, hablum minannasnya pasti dengan anak saya kan. Apalagi sekarang anak saya sudah besar. Kalau dulu kan anak saya masih kecil, saya masih punya mama, saya masih punya om, saya masih punya nenek gitu kan. Kalau sekarang kan semuanya udah nggak ada, jadi alhamdulillah Allah mudahkan, anak saya sudah besar, sudah dewasa, sudah bisa diajak berdiskusi untuk mencari solusi apapun. Walaupun dia tidak menawarkan solusi, dia biasanya hanya menenangkan hati. Menurut saya itu sudah lebih dari cukup. Jadi kan anak sebagai bestie gitu nanti. Bestie banget dia mah. Kalau dia itu apa ya, kalau misalnya gini, saya pakai baju apa, dia pasti akan komen, Bunda kayak ini nggak cocok, Bunda kayak ini. Kalau saya itu kan mismatching disebutnya, kata anak saya, terlalu monoton gitu. Bunda tuh ketebak banget deh, kalau pakai baju ini pasti nanti kerudungnya ini, brosnya ini, nanti sepatunya ini gitu. Kalau anak saya tuh suka yang nabrak-nabrak, saya bilang kalau Bunda nggak bisa nak gitu. Jadi ya kita sama-sama saling menerima aja bahwa masing-masing punya karakter, punya kebiasaan, dan tidak memaksakan diri untuk bahwa dia harus menjadi diri saya juga harus seperti apa yang dia suka gitu. Jadi bestie-nya bestie saling mengisi, memberikan kritikan dengan apa ya? Dengan santun sih. Mungkin ada saatnya saya jadi ibu yang menerapkan kedisiplinan dan prinsip hidup, dia tidak boleh bantah. Tapi ada saatnya saya juga bisa jadi bestie-nya, di mana saya juga mendengarkan saran-sarannya dia untuk saya adopsi dan saya pakai. Kadang suka dibilang adik kakak nggak sih? Karena kan Sering, dan itu yang membuat anak saya marah. Berarti Naswa kelihatan tua dong dibanding Bunda. Bunda yang datang muda. Bunda, saya sebenarnya udah nggak kelihatan muda, udah ada keriput-keriput juga sih banyak gitu ya. Nggak muda, saya udah tua. Insya Allah tahun ini tuh saya ke 50 tahun. tipsnya apa sih? Kayaknya masih datang muda aja gitu. Tips, happy
aja kapanpun, walaupun sedang sedih berusaha untuk tersenyum, walaupun sedang capek berusaha untuk menikmati, gitu-gitulah. Apalagi ya tuh hidup. Tapi olahraga mungkin atau pola hidup. Kalau makan iya, kalau diet urusan diet iya, kalau enggak waduh, saya udah tua. Oh iya, maksudnya diet itu enggak diet ketat untuk menuruskan atau menurunkan gitu ya, tapi saya lebih ke normal aja berat badannya dan di-maintain gitu. Karena makanan sudah mulai yang ini enggak, kalau makan ini gastritis naik, kalau makan ini nanti tiba-tiba jadi sakit ininya gitu. Saya udah nggak makan terigu, karena terigu tuh bikin asam lambung saya naik dan gastritis juga kurang lebih kayak gitu. Jadi, dan di samping itu juga pastikan kalorinya banyak ya. Jadi gorengan udah saya kurangin. Banyak hal lah yang sudah dikurangin, atau udah dari dulu makan segala macam kan lagi muda. Jadi sekarang lebih. Udah ada keluhan-keluhan belum sih? Enggak sih, keluhan tentu yang paling utama keluhan adalah kalau tidur tidak boleh kurang. Karena kalau tidur kurang tinnitus saya jalan. Maksudnya kambuh. Karena udah pasti, nah itu tuh ciri-ciri menuju ke arah vertigo alias muter. Jadi tidur cukup, tidak banyak pikiran pada saat tidur. Kalau dulu kan 2 jam bisa tidur, di mobil cukup, perjalanan dari Jakarta ke Sukabumi atau dari satu lokasi ke lokasi lain itu bisa cukup tidur. Kalau sekarang nggak, tidur harus benar. Kalau nggak benar, pasti kelelahan kerasa. Nah, mereka sekarang Tete juga kan mau masuk politik, udah masuk politik. Ini kurang tidur gimana Teh? Apa sih kesibukannya? Tidur mah di mana aja, dan saya harus punya ini weekend pasti harus tidur. Tapi kalau untuk anak kan pendidikan udah bagus nih Tete. Amin, amin. Pasangan sendiri gimana Teh? Maksudnya Tete masih lebih fokus anak aja atau Kalau saya sekarang, jodoh itu kan ikhtiar dan doa. Ikhtiar sudah, doa sudah. Kalau Allah belum kasih, apa bisa kita bilang, apa yang bisa kita lakukan nggak ada. Selain hanya tawakal, selain hanya menerima ketetapan Allah dengan penuh keridhaan dan keikhlasan menjalani ikhtiarnya, udah. Kan saya udah di umur 50 tahun ini udah bukan lagi yang, mana siapa, halo kenalin gue dong. Udah enggak lah, Allah hadirkan, ikhtiarkan dengan maksimal, Allah bilang bukan, ya terima. Nanti Allah ada lagi, ada dijalankan, doa, enggak lagi, enggak apa-apa. Ya sudah, kalau Allah takdirkan sendiri pun ya alhamdulillah. Yang penting fokus ikhtiar yang tidak pernah berhenti adalah menjadi ibu yang baik, mendidik anak supaya dia mentas dan punya kehidupan yang terbaik. Allah berikan kemudahan kehidupan dunia dan akhirat. Udah gitu aja. Saya tuh berapa lama lagi sih? Nggak ada sih, nggak punya. Target saya itu hidup saya tuh tinggal 2 episode lagi. 7 kali 7 tuh 7 kali 2 itu kan 14 tahun lagi. Kalau berdasarkan Rasulullah kan Rasulullah 63 tahun. Saya udah 50 tahun insya Allah. Berarti kan 13 tahun lagi kalau hitungan umur Rasulullah. Ya udah 13 tahun saya mau memperbaiki diri aja. Tapi kadang merasa kesepian nggak sih? Nggak. Nantinya anak kan akan Nggak. meninggalkan Teteh. No, saya sudah tahu itu. Alhamdulillah Allah mudahkan. Saya punya kesibukan. tapi kalau yang dekat ada nggak Teh? Yang dekat Ibu berapa mungkin dari enggak, yang dekat anak saya aja. Tapi tidak takut nggak sih laki-laki jadi maksudnya minder gitu karena Teteh udah terbilang sukses. Ada Allah. Allah bilang ada, yakin. Aku mau masuk dunia terjun politik lagi Teh, mungkin sedikit. Kenapa sih alasannya tetap maintain di politik mungkin Teh? Ya karena Allah mudahkan ikhtiarnya, Allah jadikan saya jadi anggota DPR dipilih oleh masyarakat, yaitu yang saya lakukan dengan maksimal. Alasannya ya memanfaatkan ilmu aja dan berusaha untuk menjadi manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang dengan kekuasaannya, dengan posisinya. Tapi jika gagal, nanti ada batik setir lagi ke dunia hiburan apa tetap jalannya aja sih Teh? Gagal atau nggak gagal itu Allah sudah siapkan jalan yang terbaik. Biasanya kan kalau ada cerita nih, katanya banyak yang menghabiskan duit di saat mencalonkan. Kalau Teteh juga seperti itu nggak sih Teh? Menghabiskan duit, Sampai habis-habisan gitu. kos politik itu pasti ada. Tidak ada orang yang berikhtiar 0 rupiah, itu tidak ada. Ikhtiar apapun. Saudaraku mau pergi kerja, ngeluarin duit nggak? Pasti. Ngelamar kerja, pergi ke tempat kerjanya untuk ngelamar, ngeluarin duit untuk transport kan, bikin surat-surat, SKCM lah, apalah kelakuan baik dan kawan-kawan, harus ada ini persyaratannya, itu semua ngeluarin duit. Sama,
kerja apapun, ikhtiar apapun tidak ada yang zero ikhtiar atau zero rupiah, itu tidak ada. Jadi pasti ada. Kenapa? Alhamdulillah Allah mudahkan, nggak harus yang heboh-heboh banget, biasa aja. Biasa aja. Mungkin ada ini kan kamu dari kalangan selebritis atau orang Enggak ada. Saya masih dekat dengan putri saya, alhamdulillah. Nanti suatu saat Allah jadikan saya dengan seseorang, pasti semua orang akan tahu. Ini dia suami saya, insya Allah, amin. Tapi pernah nggak ada yang deketin teteh dan ngerasa minder teh? Ya ada lah, yang kalau minder mah biasanya nggak akan maju pastinya ya. Saya nggak mau menghabiskan waktu dengan orang yang minder. Pernah artinya teh ada yang minder sampai Ada. Alasannya apa teh waktu itu teh? Waduh, aku nggak tahu lah. Aku nggak nanya soalnya kenapa dia mundur. Ya udah, ngapain kita kepo ya? Kalau udah mundur ya berarti bukan dia yang terbaik buat saya. Udah, Bismillah. Tapi ikut mencarikan juga, Enggak, menjodohkan atau enggak. mungkin punya kriteria sendiri? Enggak. Ikhtiar kita tuh ya kalau ada kenalan, ta'aruf, ayo. Kalau enggak ya nggak apa-apa juga gitu. Enggak yang dikejar lah. Di umur saya ini saya tidak mengejar. Enggak. Saya maunya cuman damai gitu aja sih. Kalau sama putri saya ya enggak. Kita berikhtiarnya hanya sekolah harus beres, kerjaan harus beres, memperbaiki diri harus beres, taklim akhirat harus ada setiap hari, setiap kali gitu. Memperbaiki diri aja lah ikhtiarnya. Kriterianya apa sih emang? Sholat. Teteh? Sholat. Selain itu teh ada lagi nggak teh? Nggak ada, sholatnya rapi. Allah mudahkan urusan laki-laki itu. Dari Pasti. kalangan apapun? Apapun boleh. Kalau Allah bilang mau dari kalangan siap apapun, Allah bilang jadi. Saya enggak. Saya sudah cukup saya berencana dengan rencana saya. Saya serahkan semua rencananya sama Allah aja. Terkait hari hijab, terkait hari hijab teteh, emang ini hijabnya style emang kayak gini selalu atau memang ada mengalami perubahan nggak sih? Oh enggak, saya dari dulu kayak begini. Karena saya nggak suka kecekek. Saya tuh kerja saya lama, panjang. Ini kalau ini gaya begini tuh gaya yang paling mudah untuk wudhu. Saya nggak harus buka-buka, mau buka dimanapun nggak usah buka-buka, saya tinggal wudhu gitu. Kalau saya yang nyekek-nyekek kayak mbak nggak pakai gini, pasti kan harus wudhunya harus tertutup, nggak ada siapa-siapa. Kalau di sini kan saya mau tempat wudhunya terbuka, orang lalu lalang juga aman-aman aja, kepala saya masih tertutup. Pakai baju tuh ciput atau apa? Ciput saya bikin sendiri karena ciputnya nggak cuma segini, ciputnya sebadan-badan jadi kayak baju. Dari dulu udah sama, saya punya tukang jahit yang khusus bikin ciput ninja saya, alhamdulillah. Jadi ya udah, kalau kata orang kerudung bisa dikasih, baju bisa dikasih, tapi ciput ninja jangan dikasih ya karena susah bikinnya. Terus dibalut sama pasmina atau apa? Enggak, ini saya sukanya kerudung segitiga. Kalau pasmina itu gaya anak saya nggak pakai pasmina, saya nggak cocok dengan pasmina. Ini udah yang paling nyaman buat saya. Karena menurut saya yang terbaik itu hidup itu adalah kitanya nyaman, bukan kita merubah diri kita untuk disukai oleh orang. Ada orang suka, alhamdulillah. Ada orang tidak suka, alhamdulillah. Yang penting kita selalu niat berbuat baik kepada semua orang. Bukan kewajiban kita membuat orang suka dengan penampilan Teteh kita. pernah insecure nggak sih seorang Desi Ratnasari? Ada Allah. Kenapa harus insecure? Allah pastikan semuanya baik-baik aja selama kita bertakwa. Ucapan buat hari hijab teh mungkin? Oke, buat semua perempuan Indonesia, khususnya yang beragama Islam dan tentu yang memutuskan diri untuk berhijab, jadilah dirimu sendiri, pilihlah hijabmu yang sesuai dengan karaktermu dan sesuai dengan dirimu, dan teruslah menerapkan syariat Islam disesuaikan dengan hijabmu. Bikin dirimu happy, semoga dengan hijabmu kau tampak cantik, hatimu juga cantik, semua orang menjadi melihatnya indah dan ikut terinspirasi untuk berhijab juga. Assalamualaikum.